Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa nasional. Pertemuan ini membahas berbagai isu terkini, salah satunya adalah mengklarifikasi isu cawe-cawe. Pemimpin redaksi TV One Kani Ilyas turut hadir di Istana Negara bersama dengan sejumlah pimret media lainnya. Presiden menyebutkan cawe-cawe tidak melanggar undang-undang selama untuk kepentingan negara, bukan pribadi. Nggak melanggar undang-undang, dia bilang. Melanggar undang-undang? Tidak. Tidak melanggar undang-undang. Jadi cewek-cewek itu tapi demi negara, bukan demi pribadi. Terus ada cerita apa lagi Presiden dengan? Lebih banyak ngobrol segala macam, gilir budi lah. Lebih banyak silaturahmi kayak itu. Kalau pengarahan untuk pemilu gitu Pak ada nggak? Nggak, mana boleh Presiden mengarahkan wartawan. Salah lagi dia nanti. Iya. Jadi cuma tadi doang ya Pak ya? Iya. Baik, Anda sudah mendengarkan tadi pemirsa, kira-kira ruang lingkup apa, sebatas apa Presiden ini akan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Tapi Bang Effendi Ghazali juga pasti punya pandangan mengenai hal ini. Cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi betulkah bermakna positif? Tidak kemudian berupaya untuk mengakomodir kepentingan pribadinya, kepentingan partainya, atau hal-hal semacam itu yang dikhawatirkan oleh partai lain. Bang Ege, silakan. Sampai saat ini belum ada makna yang negatif, atau malah boleh saya katakan belum ada maknanya. Dan pasti akan diberi makna secara berbeda oleh kebetulan dua teman terbaik kita, ada Eriko dan kemudian juga Stendoan. Ini akan memberikan dua makna yang berbeda terhadap pernyataan yang menurut saya. Nah, tapi Umam tadi benar sekali, saya ingin mengatakan yang sangat penting bagi saya dan semua pemerhati, kenapa dulu pernah menyatakan bukan cawe-cawe gitu ya. Sekarang justru ingin cawe-cawe. Yeah. Ditambah lagi dengan satu kalimat agak penting, saya tidak akan mengerahkan tentara misalnya. Nah, ini bagi kita semakin luas wilayah untuk diberikan interpretasi yang berbeda, walaupun pada malam ini sama-sama menurut saya terima kasih positif baik oleh Bang Eriko maupun Bang Jensen. Nah, dalam konteks yang agak lebih jelas, saya ingin sampaikan kepada para pemirsa sesuatu yang realistis, bahwa Presiden itu nanti akan memihak loh kepada salah satu capres. Itu lazim dalam komunikasi politik setelah partainya yaitu PDI Perjuangan nanti mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden, maka seorang presiden petahana sudah mulai sebetulnya secara langsung ataupun tidak Bang langsung. Effendi, mohon maaf, terakhir tadi sempat terpotong. Bang Effendi, mohon maaf, mungkin bisa diulang. Jadi tadi berhenti sampai calon petahana, setelah itu kami tidak mendengar, sempat terpotong karena memang agak putus-putus tadi. Silakan. Ya, saya pelan-pelan sekarang. Ketika nanti partainya sudah mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden dan sudah terdaftar secara resmi, maka presiden tidak akan netral sebetulnya. Dia akan ikut mendukung calon yang diusulkan secara resmi oleh partainya, dan dia akan mendukungnya dengan cara berkampanye sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang misalnya peraturan kampanye. Nah, yang menjadi persoalan pada hari-hari ini kan cawe-cawe, apakah ini menyangkut mengenai menjegal atau tidak menjegal seseorang misalnya untuk ikut serta dalam pemilihan presiden ini, atau misalnya seperti tadi dijamin tidak. Pak Putri, Bang Effendi, mohon maaf, saya potong lagi. Ya. Bang Effendi, menjamin tidak, kami juga kembali terpotong, kembali terputus. Mungkin bisa diulang lagi. Mulai dari menjamin tadi. Ya. Ya, menjamin tidak menggunakan tentara misalnya gitu. Itu untuk apa ya? Saya tidak memahami konteks yang agak penting atau agak jelas tentang itu gitu. Baik. Nah, mengenai hal ini mungkin juga Bang Eriko mungkin bisa diberikan tanggapan terhadap apa yang dikatakan oleh Bang Effendi Ghazali, termasuk tadi tidak menggunakan tentara satu. Yang berikutnya mungkin yang sempat saya sampaikan sebelum jeda, nggak konsisten Pak Jokowi ini, kemudian jangan sampai ada ruang celah abu-abu yang malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bang Eriko. Ya Mbak Putri, ini saya bacakan ini yang namanya cawe-cawe menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jadi cawe-cawe itu artinya membantu, mengerjakan, membereskan, merampungkan, ikut menangani. Nah itu artinya di Kamus Besar Bank Indonesia. Apakah ada hal yang negatif di sini kecuali memang itu tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Nah, saya mau tadi kalau menyampaikan yang disampaikan oleh Mbak Putri, sebenarnya kan ini mensikapi apa yang disampaikan oleh Mas Sute. Kebetulan Mas Sute Dharma Putra ya, yang dari Kompas. Saya kebetulan tidak ada di sana. Nanti mungkin Bang Karni Ilyas bisa menyampaikan secara menyeluruh hal ini. Tetapi beliau mensikapi hal yang disampaikan oleh Mas Suta, dan beliau sampaikan bahwa beliau mau cawe-cawe dengan untuk hal apa? Untuk menjamin ini proses demokrasi yang terjadi ini berjalan dengan baik dan sempurna. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang sangat bintang. Kedua, bahwa proses ini harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, sekali lagi saya ingatkan. Yang ketiga, beliau menginginkan adanya satu keberlanjutan di dalam pembangunan Indonesia ke depan ini. Apalagi di dalam menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Mbak Putri, saya mau mengingatkan di sini, Indonesia adalah negara yang tertinggi ketiga di dunia pertumbuhannya pada saat ini. Ini kenyataan yang ada, ini berdasarkan lembaga internasional. Kita tertinggi ketiga setelah India dan China. Nah, apakah ini serba kebetulan? Apakah ini suatu hal yang tidak disengaja? Kan tidak bisa seperti itu. Di mana juga hasil dari survei menunjukkan kepuasan daripada masyarakat Indonesia kurang lebih 80%. Nah, ini belum pernah setinggi ini. Nah, apakah salah kalau beliau ingin keberlanjutan dari kepemimpinannya ini ke depan atau keberlanjutan dari pembangunan yang dilakukan oleh beliau? Betul, pasti ada yang tidak sempurna. Ini bisa disempurnakan oleh pemerintahan berikut dan ada keberlanjutan. Bukan nanti pada saatnya terjadi perubahan pemerintahan kemudian merubah arah itu dengan sangat jauh berbeda, sehingga apa yang dikerjakan selama ini yang sudah baik itu akhirnya tidak dinikmati masyarakat secara sempurna sampai nanti pada saat Indonesia Emas ini. Itu yang beliau mau sampaikan di dalam sampai hal di ini, situ, dengan bahasa sederhananya. Baik, Mbak Eriko, sampai di situ Bang Jansen sudah dijelaskan oleh Bang Eriko, seperti itulah rencana Presiden Jokowi untuk cawe-cawe. Bang Jansen, bagaimana tanggapannya? Persis, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sebenarnya seperti saya sampaikan di awal tadi itu sudah bunyi di undang-undang semua. Pemilu yang demokratis, jujur dan adil ada di undang-undang. Menjauhkan polarisasi ada di undang-undang. Beliau akan cawe-cawe untuk mendorong netralitas TNI, Polri, ASN, itu kan ada di undang-undang semua. Itu makanya saya katakan tadi itu, ya, karena sudah bunyi di undang-undang, makna cawe-cawe di sini mungkin beliau akan menggunakan kewibawaannya. Itu dia, netral total begitu, demokratis total, senang kita. Itu makanya pada kesempatan ini begitu, karena ini cawe-cawe yang positif, kami Partai Demokrat juga boleh minta ini ke Pak Jokowi, karena ini juga masih bagian dari kewenangan beliau. Kan Pak Jokowi itu yang mengangkat KSP yang bernama Muldoko itu. Resapel itu Pak Jokowi, bersama dengan mengisi Kenmoinfo ini. Itu dia. Itu nggak pernah sedetik pun itu jadi kader Partai Demokrat itu. Punya KTA pun nggak pernah. Itu jangan-jangan di rumahnya baju Partai Demokrat pun sebelum KLB dia nggak punya begitu. Namanya nggak ada di sipol tuh selaku kader Partai Demokrat. Merusak demokrasi di Indonesia tuh. Jadi cawe-cawe tolong Pak Jokowi, resapel itu. Karena tadi Pak Jokowi mengatakan, saya akan cawe-cawe mendorong peserta pemilu ini nanti itu tenang, bertanding secara fair. Kita nggak tenang ini Pak Jokowi. Jadi tolong resapel tuh. Baik, karena itu masih bagian dari kewenangan Pak Jokowi. Itu tidak melanggar aturan. Itu kan hak prerogatif presiden tuh. Baik, tindakan seperti Halo, itu ya, tindakan-tindakan seperti itu yang dianggap oleh Bang Jansen sebagai salah satu contoh positifnya cawe-cawe presiden, begitu Bang Jansen? Ini dari sudut pandang kami kalau soal KSP itu tadi. Pemilih Demokrat kemarin hampir 11 juta. Jadi kader, simpatisan, pemilih Partai Demokrat itu puluhan juta di Indonesia ini. Kami pembayar pajak kepada negara ini. Tidak rela kami, uang pajak kami kemudian dipakai untuk membayar KSP bernama Muldoko. Itu makanya kami meminta kepada Pak Jokowi, karena ini masih jadi bagian dari kewenangan Pak Jokowi. Karena kita bahas cawe-cawe kan, cawe-cawe positif, tolong resapel itu Pak Jokowi. Ini kan cawe-cawe positif ini, itu makanya saya katakan tadi dari awal, saya mendukung betul ini cawe-cawe positif Pak Jokowi ini. Semua yang tertulis di undang-undang, beliau ingin mendebalkan kembali, kan itu maknanya. Ingin diboldkan kembali.
Ya. pemilu semakin demokratis, tidak ada polarisasi dan lain-lain begitu, termasuk ini tadi. Baik. Itu masih bagian dari kewenangan beliau. Baik, Bang Itu Jansen. mengganti Muldoko itu. Baik, kita sampai pada di situ. Salah Biar satu tenang contoh, kita, baik, selaku peserta pemilu. itu salah satu contoh yang dikatakan oleh Bang Jansen, bentuk contohnya dari tadi cawe-cawenya Pak Jokowi, jika memang ini merupakan hal yang positif. Tapi nanti kita akan lanjutkan, Bang Egy juga kita minta pandangannya, Mbak Eriko juga, Mas Umam juga, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.